Pernah dengar Zamzar? Situs ini bisa mengkonversi berkas web ke PNG, JPG, dan format gambar lainnya. Tahun 2022, situs ini menghasilkan 500.000 euro lebih setahun. TermsFit, situs pembuat kebijakan privasi dan syarat ketentuan, diprediksi AI berpendapatan 500.000 hingga 1,2 juta dolar per tahun. Dan coba saya akan tunjukkan cara buat situs web ini tanpa coding, kurang dari sejam. Halo bagi yang baru di sini, nama saya Daryl Wilson. Di video ini, saya akan memandu Anda membuat situs web aplikasi ceruk dengan WordPress dan Lovable AI. Kita akan membuat situs konversi gambar yang mampu mengubar berbagai berkas gambar dan video dalam hitungan detik, sehingga pengunjung bisa langsung mengunggahnya ke situs Anda. Mereka bisa mengubah ukuran, hapus latar, memperjelas, atur warna, hingga memutar gambar. Pengguna juga dapat mengompres ukuran gambar sampai 90%. Kreasikan fitur tanpa batas di situs web Anda, monetisasi dengan Google Ads, Ezoic, donasi, atau PayPal. Video ini akan mengajarkan cara membuat aplikasi apapun dengan Lovable AI. Saya akan memandu Anda menyiapkan Lovable, memahami fiturnya, lalu mengikuti proses 4 fase untuk membangun aplikasi optimal menggunakan AI. Setelah aplikasi berjalan, saya akan membantu migrasinya ke WordPress. Lalu, Anda bisa membuat situs web aplikasi apapun yang diinginkan. Hari ini, kita buat aplikasi pakai Lovable AI. Lovable adalah alat AI pembuat aplikasi lewat deskripsi. Cukup berikan ide Anda ke AI ini. AI akan membuat fungsi, desain, dan struktur tanpa kode. Saya sudah pakai Lovable AI setahun terakhir dan cukup ketagihan. Inilah beberapa aplikasi buatan saya. Saya bikin web konversi canggih, bisa ubah gambar, PDF, sampai video, mirip zamzar.com, termasuk format MOV, MP4, dan MP3. Ini saya buat cuma dalam sejam. Saya pun buat pembuat TOS lengkap, situs saya buat, syarat ketentuan, serta kebijakan privasi lengkap untuk bisnis baru dan situs e-commerce. Saya membuat game RPG, kuis abad pertengahan, dan mesin pencari sendiri. Anda mungkin pernah mendengar tentang otomatisasi. Hari ini saya akan menunjukkan cara mengotomatiskan data formulir atau aplikasi Anda agar langsung terkirim ke email atau aplikasi pilihan Anda. 2 tahun lalu, ini mustahil. AI belum secanggih sekarang untuk membuat aplikasi kompleks. Namun kini, Lovable AI bisa menyusun kode kompleks untuk membangun aplikasi Anda dalam hitungan menit tanpa perlu menulis kode. Jadi, membuat aplikasi daring kini mudah dan pemula bisa membuat aplikasi apa saja yang mereka inginkan. Cukup ide, copy, dan siap beraksi. Mari kita mulai. Kita akan buat situs web Anda dalam 4 langkah. Pertama, beli domain dan hosting. Saya sarankan cara ini agar alat bisa langsung terintegrasi ke WordPress Anda. Tempat Anda atur semua aspek situs dan sematkan aplikasi di situs secara penuh. Langkah kedua, import template awal kita. Aktifkan situsnya, buat desain cepat, dan siapkan situs untuk aplikasinya. Ketiga, cara pakai Lovable AI. Platform ini bisa buat web atau aplikasi apapun via perintah. Membuat perintah butuh keahlian khusus, jadi saya pandu cara optimal bangun aplikasi Anda. Keempat, kita sematkan aplikasinya ke situs web. Usai membuat aplikasi, saya tunjukkan cara pasangnya ke situs WordPress pakai fitur seret lepas. Prosesnya simple dan cepat. Tonton sampai akhir untuk pengumuman singkat yang menarik. Mari kita mulai. Langkah pertama, klik tautan di deskripsi untuk ke hostinger.com. Di sini kita akan beli domain dan hosting untuk web Anda. Sekarang kita di hostinger.com. Hostinger adalah salah satu hosting web tercepat serta paling andal di industri ini. Mereka juga secara resmi direkomendasikan oleh WordPress juga. Sebelum mulai, jika Anda bicara bahasa lain, klik English di bawah spanduk bendera Amerika ini. Di sini, Anda bisa pilih bahasa Anda. Jika Anda bicara bahasa Jepang, Jerman, Prancis, atau Thai, pilih bahasa asli Anda dan situs akan otomatis diterjemahkan. Saya tutup ini. Sekarang klik klaim penawaran.
Di sini ada beberapa paket. Ada paket premium, bisnis, dan cloud startup. Saya sarankan pilih paket bisnis. Dengan paket bisnis, Anda dapat lebih banyak sumber daya, penyimpanan, dan bisa host lebih banyak situs. Di paket dasar, Anda hanya dapat penyimpanan SSD daripada NVMe. Singkatnya, penyimpanan NVMe 400% lebih cepat dari SSD. Hasilnya, situs Anda jauh lebih cepat dengan paket bisnis. Plus, dapatkan domain gratis, diskon besar, dan jaminan uang kembali 30 hari tanpa syarat. Setelah memilih paket, klik pilih paket. Pilih periodenya dengan mengeklik panah ini. Tersedia opsi 48, 24, 12, atau 1 bulan. Saya sarankan pilih minimal 12 bulan. Ini akan memberikan diskon terbesar, dan Anda tetap dapat domain gratis untuk paket di atas setahun. Jadi pilih durasinya. Di sisi kanan, ada opsi kode kupon ini. Tenang saja, saya bantu. Gulir ke bawah, masukkan kode Darel10, dan dapatkan diskon tambahan 10%. Sekarang, klik terapkan. Total diskon 81%, bayar cuma $43 per tahun. Dan hanya itu yang akan Anda bayar. Jadi setelah memasukkan kode kupon itu, klik lanjutkan. Selanjutnya, daftar akun Hostinger. Masukkan alamat email serta kata sandi Anda. Masukkan email dan kata sandi, lalu klik daftar. Lalu masuk ke halaman pembayaran. Dan di sini kita perlu memasukkan info alamat penagihan. Jadi saya akan mengisi informasi saya. Oke, setelah memasukkan alamat penagihan, klik lanjutkan. Di menu pembayaran, Anda bayar via kartu kredit, bisa pakai Mastercard, Visa, American Express, maupun kartu Discover. Selain itu, Anda bisa bayar dengan PayPal, Google Pay, Apple Pay, dan Alipay. Jadi, saya akan memasukkan informasi kartu kredit saya. Oke, setelah mengisi info kartu kredit, kita klik kirim pembayaran. Jadi, setelah halaman pembayaran, kita ke halaman berikutnya. Oke, sekarang kita telusuri panduan Hostinger. Jadi, untuk siapa situs web ini? Ya, ini untuk saya atau bisnis saya. Saya akan klik berikutnya. Apakah Anda ingin membuat atau migrasi situs web? Saya ingin klik buat situs web dan klik berikutnya. Selanjutnya, buat kredensial login WordPress Anda untuk masuk. Pastikan Anda mencatatnya. Masukkan alamat email dan juga kata sandi untuk WordPress. Lalu klik berikutnya. Selanjutnya, mereka bertanya jenis situs apa yang ingin dibuat. Kita bisa klik buat situs kosong dan lewati bagian ini. Jadi saya klik buat situs kosong. Lalu, masukkan domain untuk situs baru Anda dan dapatkan domain gratis dengan kode kupon kami. Ini adalah nama domain yang diketik orang di bilah alamat saat menjelajah internet. Contohnya, saya akan masukkan daryls.tutorial.com. Setelah diketik, Anda akan lihat ini domain gratis kita dan saat ini tersedia. Jadi, silakan pilih domain Anda di sini, lalu klik berikutnya. Selanjutnya, kita akan mendaftarkan domain Anda. Ini penting karena Anda mengklaim kepemilikan domain ini. Jadi, apakah ini pribadi atau perusahaan? Saya pilih pribadi, lalu pilih negara tempat Anda mendaftarkan domain ini. Saya pilih Amerika Serikat, lalu klik langkah berikutnya. Dan selanjutnya, masukkan detail kontak Anda. Ini penting karena memberitahu orang siapa pemilik sebenarnya dari domain ini. Jadi jika ingin menjual domain nanti, mereka akan selalu melihat detail kontak Anda. Jadi masukkan nama depan, nama belakang, dan informasi kontak Anda. Dan setelah selesai, klik selesaikan pendaftaran. Selanjutnya, pilih server yang paling dekat dengan audiens target Anda. Jika Anda di Amerika, silakan pilih Amerika Serikat. Jika Anda di Eropa, pilih Jerman. Atau jika Anda di Amerika Selatan, pilih Brasil. Ini sebenarnya tidak terlalu penting, karena Anda dapat VPN gratis dari Hostinger yang menyalin situs Anda ke server di seluruh dunia. Jadi situs Anda akan tetap cepat dimanapun lokasi Anda. Tapi dalam kasus saya pilih Arizona di sini, lalu klik berikutnya. Hostinger akan menginstal WordPress di domain baru kita. Tunggu 1 atau 2 menit. Selamat, ini situs web WordPress baru Anda. Ini panduan selamat datang Hostinger yang menyapa, mari mulai situs Anda, serta menawarkan tutorial menarik lainnya. Sebelum lanjut, silahkan cek email Anda. Buka Gmail sekarang, Anda akan menerima email penting dari Hostinger. Pertama, verifikasi email Anda untuk memastikan ini akun Hostinger asli. Saya akan klik verifikasi email.
Oke, ini dashboard Hostinger. Di sini Anda bisa akses situs web, buat email bisnis gratis, dan lainnya. Kita akan bahas lebih lanjut soal dashboard Hostinger nanti, tapi mari kita kembali ke email tadi. Ada satu email lagi yang juga perlu kita klik, dan itu juga berasal dari Hostinger. Di sini, klik kotak masuk. Anda harus memverifikasi domain Anda di bagian ini. Verifikasi email untuk memakai domain Anda. Saya klik ini, lalu verifikasi email. Setelah klik tautan itu, informasi domain kita kini terverifikasi oleh Hostinger. Mari kembali ke dashboard WordPress. Di bagian atas ada domain pratinjau. Untuk mengakses situs dan keluar mode pratinjau, cukup ketik nama domain Anda. Jadi, ketikkan daryltotonial.com. Dan ini sekarang domain baru Anda yang udah aktif di internet. Nah, jika Anda ingin masuk ke situs web WordPress Anda, ada dua cara untuk melakukannya. Anda bisa melakukannya melalui dashboard Hostinger. Saya sering melakukan ini karena saya males dan sangat mudah lupa kata sandi. Yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke tab situs web. Lalu, Anda akan melihat domain Anda. Cukup klik admin WordPress untuk langsung masuk ke situs web. Sekarang kita sudah di WordPress menggunakan domain aktif. Jika saya klik kunjungi situs di sini, Anda akan melihat salinan situs web kita. Berikut cara masuk ke WordPress lewat peramban. Cukup ketik nama domain Anda, diikuti /wp-admin untuk ke layar masuk WordPress. Jadi saya akan tekan Enter. Disinilah Anda akan memasukkan kredensial Anda. Masukkan email dan kata sandi Anda. Ini kredensial yang Anda buat saat install WordPress. Klik ingat saya, kemudian klik masuk. Itulah cara masuk dan keluar WordPress untuk mengelola situs dari mana saja. Selanjutnya, kita bahas dashboard WordPress. Jadi di sini Anda akan melihat daftar halaman Anda. Jika saya klik semua halaman di sini, Anda akan melihat daftar semua halaman Anda. Ini hanya halaman demo, jadi Anda bisa langsung menghapus halaman ini jika tidak menginginkannya. Begitu juga untuk post, hal yang sama berlaku untuk post. Ini daftar semua post blog Anda, dan selalu ada yang keren ini, bernama Hello World, yang merupakan pengantar blog, tapi kita bisa membuangnya. Saya klik buang. Itulah cara menghapus halaman dari situs web Anda. Sekarang kita ke opsi WordPress yang penting. Buka menu pengguna, dan klik profil. Pertama, Anda bisa mengubah skema warna back-end situs Anda. Pilih warna seperti biru, kopi, atau midnight sesuai selera. Saya sendiri lebih suka midnight. Ini lebih nyaman di mata, bukan? Gulir ke bawah, terlihat tempat untuk mengubah email Anda. Jika lupa kata sandi WordPress, itu akan dikirim ke email ini. Jadi pastikan bisa diakses. Lanjut gulir ke bawah. Jika ingin mengubah kata sandi WordPress, klik atur kata sandi baru. Lalu masukkan kata sandi baru WordPress di sini. Setelah selesai, klik perbarui profil. Berikutnya, mari kita lanjut dan pergi ke sini ke pengaturan. Dan mari kita klik umum. Sekarang, beri nama situs web Anda. Jadi, saya akan memasukkan toko Daryl ya. Lalu ada slogan situs web Anda, seperti Just Do It milik Nike. Anda bisa mengisi slogan di sini atau membiarkannya kosong. Unggah juga ikon situs yang muncul di atas peramban saat pengunjung datang. Di bawah, Anda bisa sesuaikan lagi alamat email di sini. Bagi yang bicara berbagai bahasa, Anda bisa ganti back-end WordPress ke bahasa Anda. Jadi, jika Anda bicara Mandarin, Rusia, Belanda, atau Spanyol, silahkan pilih bahasanya di sini dan seluruh sistem akan berubah ke bahasa asli Anda. Setelah Anda selesai dengan opsi-opsi itu, kita akan gulir ke bawah dan klik simpan perubahan. Oke, sekarang ada dua opsi lagi yang ingin saya periksa. Mari kita lanjut dan klik tab diskusi di sini. WordPress awalnya adalah blog, jadi orang sering berkomentar. Tapi ini mengganggu. Di sini saya klik izinkan komentar. Ini bisa membuat situs Anda di-spam hal-hal aneh. Jadi pastikan hapus centang kotak itu, gulir ke bawah dan klik simpan perubahan. Dan opsi terakhir sebelum kita mendesain situs web kita adalah permaling. Jadi di sini saya akan klik permaling. Sekarang Anda selalu ingin mengubah struktur permaling menjadi nama tulisan. Ini optimal untuk SEO dan jauh lebih bersih.
Anda akan melihat tautan lain di sini sangat berantakan dengan tanggal dan semua informasi yang tidak perlu ini. Nama tulisan optimal untuk SEO dan pengaturan terbaik bagi struktur permaling Anda. Jadi, pilih nama tulisan, gulir ke bawah, dan simpan perubahan. Klik dashboard kita. Bagus. Selamat atas situs web baru Anda. Setelah situs aktif, kita akan pasang tema WordPress dan impor konten demo. Saya akan tunjukkan cara pakai Page Builder untuk menyiapkan situs bagi aplikasi kita. Mari lanjut ke videonya. Sekarang kita akan pasang tema WordPress. Di menu tampilan, klik tema. Atas ini, klik tambah tema. Lalu di bawah cari tema, ketik Solas. Perkembangan. Inilah tema kita. Ada 100 lebih demo untuk situs web Anda. Di bawah install, klik install, lalu aktifkan. Setelah install tema Soles, Anda perlu install plugin import template awal. Klik install template awal di bawah tombol biru ini untuk masuk ke dashboard Soles. Dari sini, kita bisa langsung mengimpor template awal dengan klik mulai. Selanjutnya, klik mulai di kanan bawah video ini. Di sini ada daftar template gratis yang bisa langsung Anda impor ke situs web dengan satu klik. Sekarang kami punya berbagai template berbeda untuk berbagai ceruk yang berbeda. Di sisi kiri, Anda juga bisa memfilter berdasarkan kategori. Setelah Anda melakukannya, Anda akan klik lanjutkan. Berikutnya, ia akan meminta Anda memasukkan nama dan email Anda. Anda selalu bisa memilih untuk berlangganan buletin kami. Jika Anda tidak mau, tidak masalah. Tentu saja, Anda selalu bisa melewati langkah ini. Jadi, di sini saya akan mengeklik tombol lewati langkah ini. Sekarang, Soles akan mengimpor situs web awal Anda. Nah, proses ini mungkin memakan waktu antara 1 hingga 3 menit. Impor selesai, dan silahkan periksa situs web Anda. Lalu, saya akan klik Lihat Situs. Dan begitu aja, Anda sekarang memiliki situs web yang indah. Jadi, bagaimana menurut Anda ya? Jadi kita bisa gulir ke bawah di sini dan memastikan semuanya terimpor dengan benar. Ini gambar, penawaran, dan konten untuk situs Anda. Jadi tidak terlihat begitu kosong kan? Ini penawaran kami. Ganti gambar ini dengan tim Anda. Di bawah ada FAQ dan ajakan bertindak di footer. Benar-benar luar biasa. Sekarang mari desain webnya pakai Page Builder, drag and drop. Nah, konten ini sedang dibuat oleh Elementor. Aktifkan pembangun halaman di atas. Berikut panduan singkat 5 menit penggunaan Elementor. Klik Edit dengan Elementor untuk membuka editornya. Di kategori pemasaran, pada sisi kiri, cari dan import template Pixel Pro dengan menggulir ke bawah. Jika Anda tidak bisa menemukannya, Anda bisa mengetiknya di bilah pencarian. Jadi, di bawah Pixel Pro, mari kita klik gambar ini. Jadi, inilah situs web ya. Hebatnya, Anda bisa pratinjau tema sebelum impor ke situs Anda. Anda juga dapat menyesuaikan palet warna ini sesuai dengan keinginan Anda. Jika tak mau hijau, ubah aja ke warna lain. Anda juga bisa mengubah gaya font juga. Setelah atur palet warna dan gaya font, lalu klik centang. Ini di sini akan mengaktifkan pembangun halaman Elementor. Centang kotak ini untuk mengimpor semua konten situs. Lihat demo ini, kita akan mengubah situsnya menjadi seperti ini. Di sini ada ubah ukuran gambar gratis, lalu disinilah kita memasukkan aplikasinya. Saya cuma ganti judul dan pasang aplikasinya di landing page saya, dan Anda pun bisa begitu. Anda bisa menaruhnya di mana aja. Di bagian elemen ini, intinya di sisi kiri, seret elemen ke halaman. Contohnya, ambil editor teks ini, lalu seret ke sini. Nah, untuk setiap elemen ada 3 tab terpisah. Ada tab konten, ini ngontrol konten sebenarnya dari elemen tersebut. Lalu ada tab gaya, ini mengontrol gaya dan ada juga tab lanjutan. Ini mengontrol margin, padding, dan spasi. Elementor versi 4 segera rilis dan akan menggabungkan tab gaya serta lanjutan. Jadi Anda hanya akan melihat 2 tab dalam beberapa bulan lagi. Update ini rilis 2-3 bulan lagi. Kalau tampilannya beda, jangan panik. Untuk pindahkan elemen, cukup seret dan lepas ke garis pink kecil itu. Anda juga bisa klik kanan pada elemen, duplikat kan? Dan Anda juga bisa menghapusnya. Jadi saya klik kanan dan hapus, lalu klik kanan dan hapus.
Jika Anda ingin menambah bagian baru, cukup klik ikon tanda tambah di sini untuk membuatnya dengan mudah. Saya klik icon plus, lalu flexbox. Lalu ada panah penunjuk ini. Nah, saya tak akan bahas ini di video ini karena terlalu rumit. Mulai dengan baris 2 kolom dasar. Di sini ada 2 kolom. Klik tab tambah elemen untuk menambahkan elemen baru. Jadi saya akan masukkan tajuk kan. Lalu di sini saya masukkan editor teks. Dan kemudian saya akan memasukkan gambar. Oke. Jika ingin menyesuaikan gambar, cukup klik pilih gambar. Di Pustaka Media, tersedia gambar yang bisa Anda gunakan saat impor situs. Jadi, saya akan taruh orang ini di sini. Dan ini akan seperti Daryl Wilson. Tahu kan, saya akan ganti ini jadi Daryl Wilson. Daryl Wilson, oke. Dan di bawahnya, kita bisa menambah tombol. Oke, cukup sederhana dan udah jelas. Anda bahkan bisa menduplikasi bagian-bagian ini juga. Di bawah kontainer, klik kanan, duplikat, dan duplikat lagi. Yang ini saya tidak mau, jadi klik kanan lalu hapus. Sekarang, jika ingin tambah latar atau spasi, klik 6 titik ini untuk edit kontainer. Ini pada dasarnya mengontrol seluruh kotak. Pertama-tama, hapus tentang tautan ini. Jika ingin menambah spasi di bagian atas, kita bisa melakukannya di sini. Lihat bagaimana itu menambah spasi kan? Dan kemudian kita bisa tambah spasi di bawah. Anda juga bisa menambahkan warna latar maupun gambar. Jadi di tab gaya, ini mengontrol lagi seperti gaya latar belakang sebenarnya. Jadi di bawah klasik, kita bisa memilih untuk menambah warna atau kita bisa menambah gradien jika ingin cara itu. Kita punya warna gradasi ini. Anda juga bisa pakai gambar sebagai latar belakang. Mari telusuri sisa situsnya dan modifikasi berbagai hal sesuai kebutuhan Anda. Jadi untuk atur gambar ini, klik saja lalu ubah. Lalu di menu tambah elemen, masukkan tombol. Anda bisa ambil tombolnya, seret ke sana. Tambahkan tautan di sini untuk mengarahkan ke laman hubungi kami. Cukup ketik kontak dan boom, itu akan langsung tertaut ke kontak. Sekarang untuk gaya, Anda bisa ubah posisinya. Jadi jika ingin ke tengah, kanan, atau diregangkan, Anda bisa melakukannya. Seperti biasa, kita bisa duplikasi, seret, dan lepas, duplikasi, dan seret lepas. Jika ingin mengubah teks, cukup klik elemennya, lalu di sini Anda bisa ubah menjadi Staff Daryl Wilson. Anda bisa telusuri sisa situsnya dan memodifikasi hal, lalu mengubahnya sesuai kebutuhan aplikasi Anda. Mari kita lanjut sekarang dan gulir ke atas. Ini baru dasar penggunaan Elementor. Jika ingin belajar lebih lanjut, saya sudah menyediakan tutorial lengkap tentang cara menggunakan Elementor bagi pemula. Jadi, kalau mau belajar Elementor, silahkan cek tutorial di kolom deskripsi video. Sejauh ini semuanya udah cukup jelas. Setelah selesai menyesuaikan situs, klik terbitkan di atas untuk menyimpan perubahan. Sekarang, mari lanjut mengintegrasikan aplikasinya. Inilah target kita. Saya udah mengubah judulnya. Di bawah ada aplikasi kita, di mana pengguna bisa langsung unggah gambar. Mari kita lihat contohnya. Saya unggah gambar saya, yaitu file JPEG tupai ini. Klik buka. Di bawah ada beberapa opsi dan setelan konversi. Jadi, Anda lihat itu tadi gambar JPEG kan? Kita bisa ubah formatnya di sini. Misalnya, untuk mengubah ke PNG, cukup klik PNG. Kita juga bisa klik opsi lainnya di sini, dan Anda bisa menyesuaikan dimensinya. Anda juga bisa mengubah ukuran gambarnya. Anda bisa tambah tanda air dan opsi lain. Sekarang, saya klik konversi lalu unduh. Lihat di atas, itu berkas PNG. Dan jika saya mengubahnya ke yang lain, seperti tahu kan BMP, di sini, saya akan klik konversi ulang. Lalu saya akan klik unduh. Di atas ada berkas BMP. Pengunjung bisa bebas menyesuaikan apapun pakai alat Anda. Sekarang, mari lanjut buat aplikasinya. Sekarang bagian yang menyenangkan. Saya akan memperkenalkan Lovable AI. Saya sudah lama memakainya dan sangat memahaminya. Mari kita ikuti 4 fase Lovable untuk membuat aplikasi kita. Ini adalah cara yang paling efisien dan optimal untuk membangun aplikasi dengan AI. Jujur aja, jika ingin membuat web app, Anda butuh versi Pro. Versi gratis hanya memberi 5 kredit, sedangkan Pro memberi 100. Jadi, jika Anda serius, sebaiknya ambil versi Pro.
Jadi mari kita mulai. Cek link Lovable di deskripsi untuk daftar gratis dan upgrade ke Pro. Lalu saya tunjukin cara bikin aplikasi pakai AI. Siap? Ayo! Oke, dan ini adalah Lovable.dev. Inilah alat untuk membuat aplikasi hebat bagi situs WordPress kita. Daftar sekarang secara gratis. Mari lihat harga yang ditawarkan. Saya sarankan pilih paket Pro untuk video ini. Utamanya karena kita akan memasukkan banyak perintah. Versi gratisnya sangat membatasi karena kreditnya cuma 5 per hari. Tidak cukup untuk membuat aplikasi. Saran saya, daftarlah setidaknya versi Pro. Kini Anda punya cukup kredit untuk buat aplikasi apapun. Jadi setelah daftar dan bayar paket, Anda akan kembali ke beranda Lovable. Sebagai gambaran, saya pakai paket $480 sebulan dan pakai banyak kredit. Singkatnya, setelah buat aplikasi, gulir ke bawah ke ruang kerja Anda. Ini daftar semua aplikasi yang saya buat di Lovable. Jadi Anda akan lihat, saya punya banyak sekali kan? Tinggal klik salah satunya, lalu itu akan meminta aktifkan aplikasinya. Lalu Anda bisa buat perintah. Jika gulir ke bawah, ada proyek gratis yang bisa Anda remix. Remix berarti mengambil alih sebuah proyek. Anda bisa ambil situs ini, gunakan sebagai milik sendiri, lalu modifikasi sesuai budaya perusahaan. Remixing itu keren, tapi kita mulai dari awal saja. Sebagai gambaran proyek saya, ini contoh sebuah video game. Sekarang klik tombol ini dan karakter saya akan segera menyerang dan kita lawan Gutenberg yang jahat. Anda bisa buat game turn-based seperti Pokemon atau Final Fantasy. Lihat, dia pakai serangan AOE dan mengenai semua unit saya kan? Proyek lain yang saya buat adalah dashboard. Jadi ini adalah dashboard. Intinya, Anda bisa ambil aplikasi ini, integrasikan sesuka hati, lalu tampilkan ke pelanggan. Memang tampilannya agak miring di sini. Kalau buka ini di browser baru, tampilannya begini. Terkadang tampilannya berhimpitan di bagian ini. Dengan aplikasi ini, Anda mudah mengintegrasikan apapun. Cukup instruksikan AI untuk menambah integrasi, lalu hasilnya akan tampil bersih seperti ini. Anda juga bisa mengintegrasikan ini langsung ke situs web WordPress Anda. Proyek lain yang sedang saya kerjakan adalah membuat resume. Pengguna dapat memasukkan info pribadi, pengalaman, pendidikan, dan keahlian. Hasilnya tampil di sini dalam format bagus dan bersih. Anda bisa mengunduhnya sebagai PDF atau dokumen, serta bebas memilih jenis file yang diinginkan. Jika ingin mengunduh dalam Excel atau lainnya, cukup instruksikan ke AI. Berikutnya, American File Converter. Di menu konversi ini, situs saya bisa mengkonversi apa saja. Untuk video, audio, dan juga gambar, kita bisa mengkonversi berbagai format dengan sangat mudah. Kita juga bisa mengonversi PDF dan dokumen, GIF, bahkan konverter waktu dan satuan juga. Jadi situs web ini punya banyak fitur di sini. Pengguna cukup klik pilih file, lalu unggah gambarnya, kemudian lanjut ubah sesuka hati. Saya menunjukkan ini karena ingin memberi kalian inspirasi dan ide. Tak perlu punya satu ide dan terpaku padanya. Kembangkan aja ke apapun idenya. Dan jika kalian sangat kutu buku, kalian bisa buat hal menarik bagi audiens tertentu. Jadi saya rasa ini seperti game yang saya buat. Dan kalian tinggal pilih hal yang berbeda dan bisa seperti, ya kalian paham maksudnya kan? Ini mirip video game, jadi bebaslah berkreasi. Kembali ke Lovable, berikut cara membuat prompt yang benar. Buka Evernote saya, dan saya akan tunjukkan 9 langkah ini. Ikuti cara ini supaya menghemat banyak waktu saat perbaikan nanti. Langkah pertamanya adalah mencari ide. Pikirin sesuatu yang ingin dibuat, lalu mulailah. Jika buntu, ada strategi di sini. Untuk ide, cukup pikirkan satu hal spesifik. Lalu minta AI buatkan 20 ide kreatif lain untuk aplikasi kalian. Misalnya di video ini kita akan membuat konverter JPEG, tapi mungkin ada yang tidak mau. Saya jelasin cara kalian memikirkan ide apapun. Misalnya saya suka jam tangan. Saya ingin pakai Lovable untuk bikin aplikasi atau game bertema jam tangan. Beri saya 20 ide aplikasi jam tangan berbeda yang bisa dibuat.
Jadi, cukup pikirkan satu ide, lalu minta AI berikan ide dan aplikasi berbeda untuk membuat aplikasi sendiri. Ada beberapa ide keren. Lihat ini, identifikasi jam. Cukup ambil foto jam tangannya. App ini cek model, merek, dan perkiraan harganya. Saya bakal pakai ini juga karena punya Jamido dan Rolex. Penasaran harga pasarannya? Lihat, ada fitur coba jam virtual. Upload foto pergelangan tangan, lalu coba berbagai desain jam sebelum Anda membelinya. Itu sangat menarik. Misalnya kalian ingin membuat game tentang itu ya. Ada game taipan jam tangan, bangun merek sendiri, desain model, pasarkan, dan bersaing secara global. Mereka punya ide menarik. Jadi itulah saran saya untuk mencari ide baru. Tenang saja, kita punya AI untuk itu. Berikutnya ada proses 4 fase. Cara terefisien membangun aplikasi minim kendala. Ini disaranin di dokumen Lovable. Jadi, mereka menyarankan 4 fase saat membuat aplikasi. Misalnya, kalian ingin membangun sesuatu. Fase 1 adalah pengaturan proyek. Fase 2 adalah fitur-fitur utamanya. Fase 3 adalah fitur-fitur lanjutan. Fase 4 adalah penyempurnaan dan peluncuran. Mungkin tidak persis, tapi ini proses 4 fasenya. Setelah itu, kita hubungkan database ke aplikasi kita. Lalu, kita akan mendebug aplikasi dan terapkan perbaikan keamanan. Mungkin terdengar teknis, tapi biar AI yang lakukan. Lalu kita akan menyesuaikannya. Disinilah Anda akan menghabiskan sebagian besar kredit Anda. Setelah AI menghasilkan sesuatu, modifikasilah sesuai keinginan. Lalu di langkah 6, optimalkan untuk seluler, kemudian debug ulang. Kita akan lakukan sentuhan akhir dan uji beta aplikasinya. Mari mulai. Saya sudah siapkan perintah untuk video ini. Di sini, Anda bisa lihat perintah dengan fase-fase ini kan? Ada fase 1, ada fase 2, dan ini adalah perintah yang sangat panjang yang dibuat oleh AI. Nah, saya akan berikan perintah yang sama persis agar Anda bisa menerapkannya di proyek Anda. Intinya, ini yang diketik, jenis aplikasi yang ini dibuat. Sebagai contoh, perintah aplikasi saya, inilah yang saya ketik untuk hasilkan fase yang sangat panjang. Jadi kita punya fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Jadi perintahnya akan terlihat seperti ini. Perintah ini ada di deskripsi video untuk Anda salin. Saya ingin membuat aplikasi Lovable untuk mengubah JPG ke PNG dan format lainnya. Buatkan perintahnya menggunakan 4 fase sesuai dokumentasi Lovable. Alasan saya memasukkan ini adalah karena saya ingin AI membaca dokumennya dan membuat perintah berdasarkan apa yang mereka sarankan. Dan buatlah sedetail mungkin. Kalimat terakhir di sini penting. Buat sedetail mungkin dan perluas setiap bagian untuk AI. Tanpa kalimat ini, AI cuma kasih poin-poin dasar. Hasilnya seperti ini. Hanya akan jadi sangat mendasar. Namun jika diminta sangat detail dan kompleks, AI akan membuat aplikasi lebih canggih. Perintah Anda akan seperti ini. Mari ambil perintahnya dan saya masukkan ke ChatGPT sekarang. Saat memasukkan perintah ini, hasilnya bisa bervariasi, kadang lebih sedikit atau lebih banyak. Mari kita lihat hasilnya sekarang dan mulai dari sana. Jadi, saya akan langsung jalankan perintahnya. Proses ini perlu sekitar semenit karena perintahnya cukup panjang. Oke, totalnya 1 menit 14 detik. AI butuh waktu cukup lama untuk ini. Nah, ini judulnya. Dari aplikasinya. Lalu, ada paragraf untuk menjelaskan ke AI apa yang ingin dibuat. Ini penting agar AI paham apa yang akan kita hasilkan. AI akan menyusun struktur sesuai keinginan kita. Di bawahnya ada info tambahan untuknya. Lalu ini fasenya. Jadi ada fase 1, rencana dan spesifikasi. Ada fase 2, desain UX dan UI. Di bawah itu ada fase 3 dan terakhir fase 4. Silahkan tinjau skrip ini dan sesuaikan keinginan Anda. Misalnya, jika ada sesuatu yang ingin Anda tambah atau hapus, Anda bisa langsung modifikasi prompt ini. Ini tipsnya. Jika ingin memberi tema tertentu pada aplikasi, saran saya adalah, setelah prompt dibuat, Anda hanya perlu memintanya untuk memberi tema tertentu.
Misalnya, jika ingin tema minimalis, korporat, Pokemon, atau Dungeons and Dragons, ketik di sini untuk mengubah tampilan aplikasi. Contohnya, bisakah Anda memberi aplikasi ini tema gaya Pokemon? Cukup masukkan itu, lalu ia akan mengambil informasinya dan mengevaluasinya, dan kemudian akan membuat prompt seputar Pokemon. Ini jalan pintas cepat karena sistem mengingat 4 fase tadi, jadi Anda tak perlu input ulang, ia akan ambil semua info itu dan memberi sentuhan Pokemon. Ini cara cepat ambil prompt canggih dan mengubahnya jadi yang pas buat Anda. Kita buat aplikasi ini pakai proses 4 fase. Sekarang, kita bisa minta AI membuat aplikasi berbeda dengan gaya serupa, seperti yang dibuat sebelumnya. Pakai metode dan gaya prompt serupa buat generator TOS. AI akan ingat betul tindakannya tadi. Ia tetap menghasilkan 4 fase lalu menerapkannya untuk lovable. Lihat, ia pun membuat generator TOS bergaya Pokemon. Dan jika Anda melihat prompt aslinya, ia membawa semua informasi yang kita inginkan dari lovable, namun juga menerapkan ide Pokemon untuk generator TOS ini. Lewat metode ini, begitulah cara Anda membuat aplikasi kompleks dengan cepat. Anda bisa memakai struktur prompt yang sama dan menerapkannya ke ide lain untuk membuat aplikasi kompleks. Tapi mari kembali ke prompt asli. Karena prompt ini sangat detail, mari kita berikan ke AI dan lihat hasilnya. Jadi, saya salin semua ini, lalu kembali ke Lovable untuk menempelkan prompt ini ke sana. Dan saya pastikan tidak ada lagi teks dari ChatGPT di sini. Oke, jadi kita akan menggulir sampai ke bagian paling atas. Saya hapus ini dan sisakan judulnya aja. Jadi saya jalankan promptnya dan lihat hasil buatan Lovable untuk kita. Proses ini butuh 3-5 menit karena kita membuat hal yang lebih rumit. Dan bam, kita sekarang punya aplikasi converter. Mari kita uji. Oke, kita harus mengujinya untuk melihat hasilnya. Klik tambah gambar. Dan di sini kita punya gambar WebP ini kan dari Copy Coffee, jadi saya akan buka ini. Setelah itu muncul pengaturan konversi. Anda bisa membiarkannya aktif otomatis atau membukanya saat unggah gambar. Detail penyesuaian akan dibahas nanti. Tapi mari kita uji aja ini. Jadi konversi dan kita udah bisa ngelihat semacam bug kan. Jadi ini sebenarnya tumpang tindih, kelihatannya kurang bagus. Tapi kita coba aja dulu di sini. Klik pada JPEG. Dan mari kita langsung konversi ini. Jadi konversi satu gambar. Ini gambarnya. Dan mereka bisa mengunduhnya. Dan bam, sekarang udah jadi gambar JPG. Alat konversinya berfungsi. Tapi masih banyak pekerjaan. Meski terlihat keren, kita perlu beberapa penyesuaian lagi pada aplikasi ini. Jadi setelah membuat ini, berikutnya kita akan menghubungkan Supabase terlebih dahulu. Ini merupakan back-end aplikasi Anda. Ini akan menyimpan informasi kontak, ini menyimpan email, nomor telepon, semua kebutuhan aplikasi Anda tersimpan di basis data. Selanjutnya, kita akan menghubungkan Supabase. Menariknya, ada juga perintah khusus untuk menghubungkan Supabase, gratis untuk membuat akun dan mendaftar. Lalu saya klik hubungkan Supabase. Sekarang buat akun di Supabase. Anda harus menautkannya ke proyek tertentu. Jadi di sini saya akan klik hubungkan proyek. Untuk saya ada email ini dan saya akan mengklik sebuah proyek. Ikuti prosesnya, buat akun, lalu daftar dan lengkapi datanya. Jadi cukup mudah dan gratis. Anda harus mencobanya jika ingin menyimpan data dari aplikasi. Sekarang aplikasi terhubung ke Supabase, jadi pengguna bisa punya akun. Mereka juga bisa masuk. Kita juga bisa menyimpan dan menggunakan data asli serta fitur-fitur canggih. Jadi mari kita gulir ke bawah. Sekarang jika ingin mengeklik dashboard proyek, Anda akan diarahkan ke dashboard asli Supabase. Inilah dashboardnya. Di bawah editor tabel, Anda bisa melihat semua informasi kontak. Tergantung kebutuhan Anda. Contohnya, di form kontak ini, saya sudah mengujinya dengan pengembang. Jika ada aplikasi lain seperti janji temu, semua aktivitas aplikasi akan tersimpan di database Anda. Anda bisa menemukannya di bawah editor tabel. Ini akan dibuat otomatis. Jika tidak, Anda bisa minta AI buatkan basis data khusus. Sebagai panduan, punya saya sudah ada, tapi mari kita coba. Buatin tabel di basis data untuk aplikasi ini, beri nama Pixel Fit.
Jadi intinya saya minta AI membuat database aplikasi khusus ini. Ini luar biasa. AI bisa langsung mengakses Supabase dan menghasilkan sesuatu untuk Anda. Ini sebenarnya backend Anda. Keren sekali. Mari kembali ke Supabase dan segarkan halamannya. Ya, sudah muncul di sini. Jadi kita punya konversi, statistik, preferensi. Itu buat database-nya. Sekarang, langkah selanjutnya bagi kita adalah menerapkan perbaikan keamanan serta mendebug aplikasi tersebut. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menempelkan ini dan tekan enter ya. Terapkan perbaikan keamanan dan debug. Kita mendebug situs webnya sebelum penyesuaian apapun. Baiklah, aplikasinya sudah berjalan dan sedang dalam proses debug. Sekarang kita akan mulai melakukan penyesuaian. Langkah ini biasanya menjadi bagian terlama karena Anda harus memodifikasi aplikasi sesuai kebutuhan spesifik Anda. Jadi, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menampilkan bagian kontrolnya terlebih dahulu. Sekarang, tolong tampilkan kontrol aplikasi ini agar muncul secara default tepat di bawah bagian unggah gambar. Pastikan juga ada fitur kompresi gambar otomatis setelah diunggah. Saya jalankan perintahnya. Sekarang kontrolnya sudah muncul di bawah. Kita punya berbagai ukuran. Kita bisa kompres otomatis saat unggah. Selanjutnya, kita akan sedikit menyesuaikan aplikasi kita. Bisa dilihat, ini kurang rapi. Ada dua cara edit situs Anda. Minta AI perbaiki bagian tertentu atau klik edit di sini. Lalu, klik dan perbaiki bagian tertentu layaknya text builder. Saya klik bagian ini dan jelaskan keinginan saya. Jadi, saya mengetik untuk bagian drop-down buat latar belakangnya putih hanya karena saya tidak ingin teksnya tumpang tindih dengan bagian bawah. Saya terapkan perubahannya. Oke, udah jalan dan perbaiki bagiannya. Sekarang nggak numpuk lagi kan? Lihat, keren kan? Jika ingin hemat kredit dan menyesuaikan sesuatu, klik aja obrolan di sini. Ini menginstruksikan AI memberi ide tanpa mengubah proyek. Di bagian obrolan, saya tanya AI apa lagi yang bisa ditambahkan ke formulir untuk membantu konversi gambar. Intinya, saya minta bantuan ide tambahan. Oke, sekarang lihat ini. Tersedia banyak fitur berbeda, mulai dari filter, efek gambar, potong dan rotasi cerdas, hingga pemrosesan batch. Semua ini bisa diterapkan ke aplikasi Anda sesuai kebutuhan. Gulir ke bawah untuk melihat berbagai fitur tambahan. Gunakan icon chat ini untuk mendapatkan inspirasi mengenai berbagai fitur tambahan sebanyak yang Anda mau. Ini benar-benar luar biasa. Setelah obrolan ini, Anda perlu menerapkan rencananya. Jika mengeklik terapkan rencana, ini akan memotong kredit. Chatbot gratis, tapi penerapan rencana memotong kredit. Mari kita lihat hasilnya. Jika situs berantakan, tidak masalah. Saya tunjukkan cara cepat memperbaikinya. Saya akan klik terapkan rencananya. Setelah penyesuaian ini, kita punya kontrol lebih besar dan preset cepat untuk pelanggan. Kita punya rotasi. Mereka dapat menyesuaikan kecerahan gambar, kontras, dan banyak lagi. Jika ini terasa berlebihan bagi Anda atau pelanggan, klik aja icon di bawah lihat riwayat untuk kembali ke revisi sebelumnya. Jadi, Anda bisa langsung memilih untuk kembali ke versi aplikasi yang lebih lama dan simple. Jadi itu cara cepat untuk tahulah kembali kalau Anda membuat sesuatu yang tidak disukai. Nah, saya akan simpan ini karena makin banyak pilihan, makin baik buat pelanggan saya kan. Cek aplikasi Anda di sini, buat semua penyesuaian dan perubahan yang diinginkan. Dan proses ini mungkin memakan sedikit waktu seperti yang terlihat. Lanjut ke langkah berikutnya. Setelah penyesuaian, kita bahas optimasi seluler. Di atas, klik pratinjau. Dan begini tampilan aplikasinya di tablet. Ini terlihat agak tumpang tindih. Dan untuk ponsel, Anda akan lihat beberapa bagian keluar dari layar. Jadi, kita harus memperbaikinya. Cukup minta AI untuk memperbaiki dan mengoptimalkan aplikasi ini agar bisa berjalan di semua perangkat seluler. Katakan saja, tolong optimalkan untuk ponsel dan tablet bagi semua pengguna kita. Oke? Saya sudah mengoptimalkannya untuk semua perangkat. Begini tampilan situs kita di seluler. Tidak lagi tumpang tindih keluar layar. Ini jauh lebih ringkas dan mudah bagi pengguna. Tapi mari kita lihat tampilan tabletnya. Semuanya terlihat bagus. Baiklah,
Jika ada perubahan yang perlu Anda buat di sini, Anda bisa klik edit, lalu edit apapun untuk perangkat tertentu. Sama seperti mengedit di beranda atau komputer, ini juga berlaku di tablet maupun ponsel. Secara keseluruhan, aplikasi ini udah teroptimasi penuh. Sekarang kita perlu mendebugnya sekali lagi. Sesuai alur, kita akan menerapkan perbaikan dan debugging karena sistem mengoptimalkannya khusus untuk perangkat tertentu. Lalu mungkin baris kode akan berubah. Itu bisa berdampak pada database. Jadi pastikan debug sekali lagi. Saya akan lanjut debug situsnya. Setelah selesai, Anda akan melihat banyak error pada aplikasi kita. Sistem udah memperbaiki masalah di aplikasi kita dan sekarang berjalan lancar. Mari lanjut ke langkah berikutnya untuk memberikan sentuhan akhir. Kini saatnya memolesnya, beri animasi, transisi, pemuat, dan elemen lainnya ke aplikasi Anda. Silahkan sesuaikan ini sesuai keinginan dan budaya perusahaan Anda, atau hapus yang tidak diperlukan. Di sini, saya tidak butuh tajuk di atas. Saya ingin hapus menunya karena tidak diperlukan untuk situs web ini. Saya klik edit, klik ini, dan hapus. Saya tidak butuh elemen itu. Lalu, saya klik simpan. Oke, sekarang saatnya menerbitkan aplikasi ini. Setelah Anda selesai memoles semuanya, klik tombol terbitkan di bagian kanan atas ini. Jika muncul pesan kesalahan, mari kita periksa bersama apa yang terjadi. Mungkin muncul peringatan atau kesalahan. Kalau ada, itu hanya peringatan keamanan. Jika ada kesalahan, debug situs Anda. Untuk melihat aplikasi, cukup klik buka pratinjal tab baru. Dan voila, inilah aplikasi baru Anda. Dapatkan tautan aplikasi Anda lewat tombol publikasikan. Lalu, klik situs yang sudah dipublikasikan tersebut. Dan di sini ada tautan langsung ke aplikasi Anda. Kini, lewat tautan ini, orang bisa akses aplikasi Anda. Selamat, aplikasi Anda udah jadi. Baiklah, setelah aplikasinya jadi, kita sematkan ke situs WordPress kita. Cara ini memberi kontrol lebih besar atas aplikasi dan situs Anda. Kita akan sematkan aplikasi ke WordPress pakai plugin gratis. Hasilnya akan terlihat alami dan luar biasa. Mari langsung sematkan aplikasi ke situs kita sebagai langkah terakhir. Kita akan memasang aplikasi ini ke situs web untuk menguji fungsinya. Ayo balik ke situs WordPress kita. Sekarang saya ingin menerapkan aplikasi ini ke situs web. Lalu, bagaimana caranya? Saya menemukan plugin yang bagus untuk ini. Mari kita kembali ke WordPress. Sekarang, kita install pluginnya untuk memasukkan iframe ke situs, lalu sesuaikan. Klik tambah baru di menu plugin. Cari plugin iframe, lalu gulir ke bawah, dan pilih plugin rekomendasi ini, yaitu Custom Iframe for Elementor. Jadi, silakan install plugin gratis ini. Klik install sekarang, lalu saya akan mengeklik aktifkan. Sekarang, buka kembali situs kita, dan aktifkan pembuat halaman webnya. Klik edit dengan Elementor di atas. Sekarang, ubah judulnya agar sesuai dengan aplikasi saya. Jadi, saya akan mengambil teks ini dan memasukkan konversi gambar apapun secara gratis. Sekarang saya hapus ini karena sudah tidak perlu, lalu hapus juga bagian ini. Sekarang, di bawah bagian widget ada opsi baru. Nah, ketik iframe untuk melihat modul khusus ini dari plugin gratis tadi. Saya akan mengambil modul ini, menyeretnya ke bagian sini, lalu kita masukkan URL-nya. Salin URL di atas dan tempelkan di sini. Dan itulah aplikasi kita. Baiklah. Kerennya Elementor adalah Anda bisa pakai modul ini untuk mengatur aplikasi yang sebenarnya. Saya buka ini sebentar ya. Nah, sekarang sudah terbuka penuh saya rasa. Oke. Jika ini tidak terbuka sepenuhnya, mungkin karena modul di sini yang mengontrolnya. Jadi, saya hanya ingin memastikan lebar di sini diatur ke maksimum, oke? Jadi, ini dia. Kita udah memiliki aplikasi kita, oke? Mungkin Anda sadar tampilannya terpotong, serta tak butuh bilah sisi gulir ini. Kurang profesional. Jadi, kita bisa klik modul ini dan perlebar ukurannya untuk menampilkan seluruh aplikasi. Oke? Pastiin kita tampilin semua aplikasi. Baiklah, dan kita akan mengakhirinya di sana. Saya juga ingin hapus bilah gulir ini. Saya tak mau user menggulir di sini. Saya ingin menguncinya, ga?
Saya klik tidak di sini, lalu tutup sidebar-nya. Sekarang jika saya gulir, ini seperti bagian situs webnya dan normal. Terlihat urgent. Ada opsi lain seperti Smart Load dan iframe canggih. Anda juga bisa sesuaikan gayanya di sini. Ubah gaya latar belakang dan warnanya. Tambahkan padding untuk mengecilkannya agar lebih ringkas. Lihat betapa ringkasnya hasil ini. Tersedia juga opsi gaya lainnya untuk Anda. Makanya saya suka plugin ini, karena Anda bisa memanipulasi aplikasi ini untuk situs web apapun. Jadi setelah disesuaikan dan dimodifikasi, simpan ke situs WordPress kita. Di atas ini saya klik terbitkan. Ayo kita uji sekarang. Jadi inilah saat pembuktiannya. Jadi mari kita mulai dengan mengunggah gambar. Unggah gambar. Dan yang akan saya lakukan adalah mengambil mari kita ambil PNG. Taruh apa di sana? Pakai PNG aja. Baiklah. Buka ini. Inilah PNG-nya. Siap dikonversi. Di sini bisa dikonversi ke format lain. Mari kita gunakan WebP saja. Kenapa tidak? Kita bisa mengubah rasio aspeknya. Kita bisa menggunakan beberapa preset cepat, tapi saya biarin normal aja. Mari kita putar juga. Mari kita putar ke kanan. Lihat apa hasilnya, oke? Gulir ke bawah. Semuanya udah terlihat bagus, dan sekarang konversi gambarnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan tombol unduh tepat di sebelah konversi, agar memudahkan pelanggan Anda. Jadi, jika saya menggulir ke bawah, Anda akan melihat bahwa saya bisa mengunduhnya langsung di bagian ini. Jadi saya akan lanjut sekarang dan unduh gambarnya, dan sekarang kita bisa melihatnya sudah dikonversi ke WP. Jadi aplikasi kita berfungsi dan kita sekarang telah berhasil membuat situs web aplikasi baru. Selamat! Setiap perubahan aplikasi di Lovable akan diperbarui otomatis di situs Anda karena iframe memuat aplikasi aslinya. Jadi, semua perubahan di Lovable tersinkronisasi otomatis dan langsung berubah di situs web Anda. Sekarang, mari bahas monetisasi. Anda mungkin ingin memonetisasi aplikasi untuk penghasilan. Ada banyak cara untuk melakukan ini. Bisa terima donasi, pasang iklan, kumpulkan email, dan lainnya. Di bagian ini, saya akan memandu cara monetisasi aplikasi Anda lewat iklan, dan juga cara menambahkan donasi PayPal dan donasi Buy Me a Coffee juga. Saya tunjukkan caranya. Pertama, tambahkan donasi PayPal atau tautan Buy Me a Coffee. Saya instruksikan, tambahkan integrasi PayPal dengan email ini. Dan juga Buy Me a Coffee, saya memasukkan email PayPal saya di bawah. Jadi, Anda perlu mendaftar ke PayPal. Daftarlah di Buy Me a Coffee, lalu ambil kredensialnya untuk dipasang langsung di aplikasi Anda. Jadi, gulir ke bawah, saya juga memberi mereka nama pengguna Buy Me a Coffee. Di aplikasi saya, jika digulir ke bawah, posisinya ada di sini. Anda bisa minta AI menaruhnya di atas agar lebih menonjol. Contohnya, klik donasi via PayPal akan otomatis terhubung ke akun saya untuk membayar dan berdonasi. Saya juga bisa klik Buy Me a Coffee. Di sini ada Buy Me a Coffee untuk donasi. Ini adalah cara cepat untuk monetisasi aplikasi Anda. Lalu soal Google AdSense, Anda mungkin ingin mulai memasang iklan di dalamnya. Saat orang mengunjungi situs Anda, iklan otomatis berjalan. Begitu mereka mendarat, Anda hasilkan uang dari AdSense. Gunakanlah WordPress untuk ini. Kembali ke WordPress, cari dan install plugin Google Sitekit. Saya merekomendasikan ini karena cara termudah untuk verifikasi dan pembacaan situs. Inilah plugin yang Anda butuhkan. Ini Sitekit. Lalu klik install dan aktifkan. Setelah itu, klik dashboard di bawah Sitekit. Cukup masuk dengan Google agar situs terverifikasi. Saya akan klik masuk dengan Google, lalu lanjut mendaftar pakai email saya. Klik lanjutkan, lalu klik lanjutkan. Oke, sekarang saya aktifkan metriknya. Saya akan menambahkannya ke Search Console dan begitulah. Sekarang, buka dashboard saya. Nantinya, semua analitik situs Anda akan muncul di sini. Kembali ke pengaturan untuk integrasi iklan. Di tengah, klik hubungkan layanan lainnya. Klik ini untuk melihat AdSense. Di sini, klik siapkan AdSense. Oke, situs saya sedang ditinjau, tapi mari lanjut klik situs saya. Saya sudah verifikasi kepemilikannya. Sekarang,
Anda cukup masuk dan ikuti perintah verifikasi di sini. Klik saja tombol verifikasinya. Setelah itu, peninjauan Anda akan diproses. Hasilnya bisa ditolak atau disetujui AdSense tergantung Google. Namun, ada banyak cara untuk meningkatkan peluang Anda agar disetujui. Pertama, buka situs web Anda, pastikan hapus semua konten demo. Semua di situs Anda yang terkait konten demo, pastikan untuk segera dihapus. Jika ada lorem ipsum di situs Anda, biasanya otomatis ditolak. Jadi, periksa situs Anda, pastikan ganti semua konten demo. Sepertinya tidak ada di situs saya ya. Hapus semua konten demo. Lalu, pasang Yoast atau Rank Math di situs Anda. Saya punya tutorial kedua plugin itu di deskripsi video. Fungsinya untuk mengindeks situs, menambah peta situs, serta file XTX ke server agar Google tahu situs Anda aktif. Jika Google melihatnya, mereka menilainya lebih praktis. Penyebab umum lainnya yaitu tautan rusak. Jika banyak tautan rusak di situs Anda, Google biasanya menganggapnya situs demo dan mungkin menolak AdSense Anda. Jadi pastikan Anda memeriksa seluruh situs web juga dan pastikan tidak ada tombol seperti tautan mati. Google sangat pemilih soal itu. Jika ditolak AdSense, hal yang umum, jangan stres. Ada situs lain untuk iklan seperti Ezoic. Situs ini sebenarnya sama dengan Google. Mereka akan menempatkan iklan di berbagai situs web. Mereka membayar lebih untuk impresi. Contohnya iklan Ezoic atau Propeller Ads. Ada banyak situs lain untuk menjalankan iklan di website Anda. Google AdSense bukan satu-satunya. Situs-situs ini membayar lebih tinggi daripada Google AdSense. Setelah disetujui, klik ikon pensil di bawah menu iklan untuk mengaktifkan iklan otomatis langsung di situs Anda. Mereka juga memberikan pratinjau tampilannya, sehingga Anda bisa melihat iklan yang terpasang di bagian atas situs kami ini. Bisa juga pakai jenis iklan lain seperti iklan spanduk dan iklan multiplex. Ada beragam jenis iklan untuk diterapkan. Di sini mereka punya overlay, di mana mereka punya iklan jangkar, rel samping, dan juga ini. Jadi, sistem akan otomatis terhubung ke situs kita. Setelah disetujui, cukup klik terapkan, lalu simpan. Iklan Google pun akan langsung berjalan di situs Anda, sehingga Anda bisa mulai memonetisasi aplikasi tersebut. Bikin aplikasi sekarang sangat mudah. Kalau mau integrasi payment gateway, saya akan buat video khusus. Caranya cukup sederhana. Cukup integrasikan API Stripe, buat formulir pembayaran, dan selesai. Namun, kali ini saya akan menunjukkan cara mengekstrak data dari aplikasi dan kirim ke Gmail. Sekarang, semua data aplikasi akan disimpan di akun Supabase Anda. Saya akan tunjukkan cara meneruskan info ini ke Gmail agar Anda tak perlu cek Supabase terus. Ini berguna jika aplikasi Anda menerima data seperti email atau nama. Kita akan pakai Own8n. Jangan takut, ini simple. Cukup masuk via Gmail dan selesai. Saya akan tunjukkan caranya. Di aplikasi ini, saya minta AI membuat kolom email wajib bagi pengguna sebelum mereka bisa mendapatkan hasil konversi gambar. Intinya, saya ingin mengumpulkan email mereka terlebih dahulu. Saya jalankan perintah ini. Ingat, prosesnya mungkin lama ya, karena sistem harus membuat basis datanya dulu. Dan ingat teman-teman, debug. Tiap kali beraksi, mungkin ada error acak. Jadi, selalu debug saat perintah mengubah sesuatu atau antarmuka. Ada bilah email untuk input pengguna. Selanjutnya, buat tabel basis data bernama Pixel Emails dan simpan semua email tersebut di sana. Saya akan mengambil email-emailnya. Dan di akun Supabase kita sekarang akan membuat baris basis data lain dan kita akan menyimpan email-email itu di sini. Sekarang, AI seharusnya membuat tabelnya sendiri di sini secara otomatis. Oke, mereka buat tabel Pixel Emails. Saya setujui ini. Klik setuju berarti Anda menyetujui perubahan data. Dan itu penting, sekadar info buat Anda. Oke, mari kita periksa akun Supabase kita. Dan sepertinya, coba saya lihat apakah saya bisa menyegarkan ini. Silahkan segarkan, seharusnya ada di sini. Nah, Pixel Emails. Mantep, kira takkan berhasil dan harus edit videonya. Tapi ternyata bisa kan? Selanjutnya, ayo coba.
Saya akan unggah gambar. Sekarang, cek basis data kita dan kita akan menyegarkan ini dan semoga kita mendapatkan emailnya. Ini emailnya. Sekarang kita tahu ini sudah sinkron serta aktif. Jadi, itu adalah metode tentang cara mengekstrak email dengan aplikasi Anda. Ini berhasil. Keren. Selanjutnya, kita otomatiskan pakai N8N. Cek situsnya di deskripsi video. Mungkin Anda pernah dengar platform ini, dan ini cukup mengintimidasi pemula. Saya paham rasanya. Tapi kita cukup saling tempel saja dan langsung mulai. Jadi Anda akan mengeklik situs web ini di deskripsi video. Di halaman ini, buat akun 8 gratis. Klik mulai, lalu ikuti proses pendaftarannya. Silahkan buat akun dan kita akan mulai otomatisasi situs web. Setelah mendaftar, Anda akan langsung diarahkan ke tampilan yang seperti ini. UI-nya kurang ramah dan estetik, tapi saya akan tunjukkan alur kerja baru untuk melakukannya. Pertama, klik buat alur kerja. Ini alur kerja 8 untuk otomatisasi aplikasi setiap kali ada yang mengisi data.